Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video yang ketiga ini saya akan membahas teori memetik dalam suatu karya sastra yang berkaitan dengan pengarangnya. Baiklah, sebelum saya membahas suatu karya dari pengarang tersebut, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa teori memetik itu. Teori memetik itu merupakan secara memetik dalam proses penciptaan karya sastra atau sastrawan yang telah melakukan pengamatan terhadap perilaku-perilaku manusia di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan lalu membuat perenungan dalam menuangkan karya sastranya dengan semakin dapat menyatakan bahwa karya sastra pada hakikatnya adalah tanggapan seorang pengarang terhadap situasi di sekelilingnya. Berarti teori memetik ini diambil dari situasi dalam keadaan masyarakat tersebut. Baiklah, saya akan menceritakan kaitan suatu pengarang dengan teori ini. Saya akan membawa sebuah novel yang berjudul Di Kaki Bukit Cibala. Suatu karya yang telah dibuat oleh Ahmad Tohari yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka. Beliau lahir di Tenggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 13 Juni 1944. Beliau adalah sastrawan Indonesia. Ia menamatkan dirinya di SMA di Purwokerto, namun demikian ia pernah menyambang kuliah yakni di Fakultas Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta tahun 1967 sampai 1970. Dan beliau melanjut juga ke Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto 1974 sampai 1975. Kaitan penulis terhadap karyanya Ahmad Tohari dapat kita amati melalui adat atau tradisi yang diciptakan oleh novel Di Kaki Bukit Cibala yang berhubungan dengan tradisi Jawa. Hal ini bisa dihubungkan dengan asal penulis yang lahir di tanah Jawa, sehingga penulis Ahmad Tohari ini terinspirasi untuk membuat novel dengan menghubung-hubungkan tradisi yang masih berkembang pada masyarakat Jawa. Dalam novel tersebut juga diselimuti unsur-unsur, yaitu unsur politik. Bisa jadi si penulis pada zamannya atau Ahmad Tohari itu sedang giat mengkritisi politik di Indonesia. Didukung dengan riwayat pendidikannya yang pernah belajar di Fakultas Ilmu Sosial Politik, melalui karyanya bisa disimpulkan bahwa ia semangat menaruh perhatian terhadap fenomena-fenomena atau situasi yang terjadi pada masyarakat tersebut. Karyanya tidak hanya sekedar rekan belaka, tetapi juga mengandung unsur tatanan kehidupan yang berkembang di masyarakat yang bisa menjadi renungan bagi pembaca-pembaca. Novel yang dibawakan oleh Ahmad Tohari ini menceritakan mengenai kecurangan-kecurangan politik di sebuah desa yang bernama Desa Tangir, berawal dari pengembara kaki Bukit Cibala, di mana tempat tersebut dulunya sangat alami dan syarat akan suasana pedesaan kemudian berubah menjadi suasana yang sangat kacau, di mana bising-bising kendaraan bermotor dan traktor-traktor pembajak sawah dan sebagainya. Setelah itu terjadinya penyimpangan di dalam bidang politik, ketika salah satu calon lurah menggunakan cara kotor agar mendapat memenangkan dirinya menjadi seorang lurah di daerahnya, dan situlah sosok Pambudi muncul sebagai tokoh yang sangat menentang adanya tindakan tokoh tersebut. Ahmad Tohari pun memotret perubahan yang terjadi di perdesaan. Ia menunjukkan betapa awal era pembangunan tersebut, pola konsumsi masyarakat pun berubah. Keserakahan sudah mulai muncul. Pada saat yang sama, pandangan lama masyarakat Indonesia juga masih mengejala, di mana pemimpinnya adalah segalanya. Lelaki bisa berlaku sekehendaknya, anak perempuan perlu segera dinikahkan, dan hubungan Jawa-Tionghoa dalam pernikahan adalah sebuah hal yang tabu. Melalui tokoh pemuda desa bernama Pambudi, Ahmad Tohari pun mencampur semua kekisruhan masa awal era pembangunan tersebut sebuah cerita. Ahmad Tohari pun memang serakah karena membawa semua persoalan bangsa tersebut dalam sebuah buku tebalnya yang hanya 176 halaman saja. Namun, sebagai seorang yang piawai dalam berkisah, cerita yang dijalinkannya tidak kedodoran. Namun, karena sempitnya ruang dan banyaknya topik yang diusung, pembahasan topik-topik tersebut tentu terlalu tentang lingkungan kehidupan. Ahmad Tohari sudah memberi peringatan sejak awal era pembangunan. Bagaimana pola konsumsi yang berubah drastis dan tidak ada yang mengotori suatu perdesaan atau tempat-tempat yang dimana alat-alat rumah tangga yang sebelumnya terbuat dari bahan yang terdaur ulang oleh alam, radio dan televisi menggantikan alat hiburan yang dulu bisa dinikmati oleh masyarakat secara komunal. Semua perubahan konsumsi tersebut disaksikan oleh Bukit Cibala yang muncul dari laut berjuta tahun sebelumnya, bukit yang pernah menjadi hutan lebat, bukit yang pernah ditanami pohon jati oleh masyarakat di sekitarnya. Bukitnya sekarang sudah kembali menjadi gundul. Ahmad Tohari tak ingin mengakhiri ceritanya dengan desa tanpa harapan. Meski ia menunjukkan berbagai persoalan yang dihadapi desa di awal era pembangunan,
Ahmad Tohari tetap percaya bahwa anak desa akan mampu memimpin desanya untuk melewati masa sulit tersebut. Seorang lulusan STM yang bernama Hadi yang terpilih menjadi kepala desa yang menggantikan kepala desa sebelumnya yang dimunculkan sebagai pembawa harapan bagi desa Tangkil. Hadi masih umur yang cukup muda dan mempunyai sifat-sifat yang baik untuk memimpin desanya agar menjadi desa yang makmur bagi warganya. Ahmad Tohari pun membumbui ceritanya dengan memasukkan permasalahan hubungan cinta antara pemuda Jawa dengan perempuan Tionghoa. Pambudi yang bekerja di toko jam menjalin hubungan asmara dengan Mulyani, anak dari pemilik toko jam beretnis Tionghoa, tentu saja memiliki hubungan yang ditentang oleh Ibu Mulyani. Mulyani bersikukuh dengan pemuda pilihannya sampai akhirnya pambudi berani menempuh cinta yang harus melewati 1000 halangan. Sementara di Bukit Cebala itu dengan diam menyaksikan sang pecinta yang ingin ditinggalkannya. Di sini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan yang bagi penonton bisa dimengerti. Apabila ada kesalahan mohon saya maafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.